Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermila dengan NIM S1S1220049. Nah, pada video ini di mata kuliah pengenalan pola, saya akan menjelaskan mengenai the multi-layer perception dan backpropagation sampai dengan bagian di classification MLPS. Oke, langsung saja kita ke bagian pertama. Di sini ada multi-layer perceptron dan backpropagation. Nah, sebuah MLP itu terdiri dari satu lapisan input atau phase stroke input layer, satu atau lebih lapisan dari TLU. TLU ini adalah threshold logic unit, biasa disebut dengan hidden layer. Nah, dan satu lapisan terakhir dari TLU ini disebut dengan output layer. Nah, lapisan ini yang dekat dengan lapisan input itu biasanya disebut dengan lapisan bawah atau lower layers, dan satu lapisan yang dekat dengan output itu biasanya disebut dengan upper layers. Nah, setiap lapisan kecuali lapisan output itu menyertakan neuron bias yang terhubung dengan lapisan selanjutnya. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai multi-layer perceptron. Itu adalah jenis jaringan syaraf tiruan yang memiliki arsitektur berlapis. Lapisan pertamanya itu dia bertindak sebagai input dan hanya meneruskan sinyal tanpa melakukan komputasi. Nah, setelahnya itu terdapat satu atau lebih lapisan tersembunyi yang terdiri dari unit komputasi yang disebut dengan TLU tadi atau threshold logic unit. Dia yang akan melakukan operasi matematika pada input yang akan nanti mereka terima. Nah, terakhir ada lapisan output juga yang terdiri dari TLU dan akan menghasilkan prediksi atau klasifikasi akhir. Nah, ciri dari MLP ini itu adalah koneksi penuh antar lapisan, di mana setiap neuron pada suatu lapisan itu terhubung ke setiap neuron pada lapisan berikutnya. Nah, di sini terdapat gambar yang menunjukkan arsitektur dari multilayer perceptron dengan dua input dan satu hidden layer. Oke, di sini untuk input layer ini lapisan yang paling bawah, dia yang akan menerima data masukan. Nah, pada gambar ini dia terdapat dua neuron inputnya, ada X1 dan juga X2. Nah, X1 dan X2 ini dia yang akan merepresentasikan fitur-fitur data yang akan diproses nanti. Nah, biasanya lapisan ini hanya meneruskan nilai input ke lapisan berikutnya. Nah, di sini yang kedua ini merupakan hidden layer atau lapisan tersembunyi. Nah, lapisan di antara lapisan input dan output dari MLPA ini bisa memiliki satu atau lebih dari lapisan tersembunyi. Pola gambar pada gambar ini terdapat satu lapisan tersembunyi dengan 3 neuron. Lapisan ini berfungsi untuk mengekstrak fitur-fitur yang lebih kompleks dari data input melalui serangkaian perhitungan. Nah, dan terakhir di sini ada output layer. Nah, lapisan paling atas ini menghasilkan prediksi atau output dari jaringan. Nah, pada gambar ini terdapat 3 neuron pada lapisan output. Nah, jumlah neuron pada lapisan output ini biasanya sesuai dengan jumlah kelas atau nilai yang ingin diprediksi. Nah, untuk neuron itu dia adalah setiap lingkaran yang merepresentasikan sebuah unit pemrosesan. Ini neuron. Nah, koneksi atau garis panah ini
antar neuron ini menunjukkan adanya koneksi antar lapisan. Nah, untuk biasnya itu meskipun dia tidak digambarkan secara eksplisit pada setiap lapisan, biasanya setiap lapisan kecuali input layer itu memiliki neuron bias yang akan menghasilkan nilai konstan. Nah, bias. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ketika sebuah jaringan saraf tiruan atau ANN itu mengandung tumpukan lapisan tersembunyi yang disebut dengan Deep Neural Network atau DNN. Nah, bidang dari machine learning itu dia mempelajari DNN dan secara lebih umumnya model-model yang mengandung tumpukan komputasi yang dalam. Nah, meskipun demikian banyak orang berbicara tentang pembelajaran mendalam atau deep learning setiap kali jaringan saraf itu terlibat. Nah, selama bertahun-tahun para peneliti itu berjuang untuk menemukan cara melatih MLP tanpa keberhasilan dengan sukses. Nah, tapi di tahun 1986 itu ada David Ramelhart, Geoffrey Hinton, dan juga Ronald Williams. Itu dia menerbitkan sebuah makalah terobosan yang disebut dengan groundbreaking paper. Itu algoritma pelatihan dari backpropagation yang masih digunakan hingga saat ini. Nah, singkatnya itu adalah gradient descent diperkenalkan di bab 4 sebelumnya, itu yang menggunakan teknik efisien untuk menghitung gradien secara otomatis hanya dalam 2 kali melewati jaringan, yang satu maju dan satu mundur. Nah, algoritma backpropagation ini dia mampu menghitung gradien kesalahan jaringan terhadap setiap parameter model tunggal. Nah, dengan kata lain itu ia dapat mengetahui bagaimana setiap bobot koneksi dan setiap istilah bias itu harus disesuaikan untuk mengurangi kesalahan. Nah, setelah mendapatkan gradien ini, itu ia hanya akan melakukan langkah gradient descent biasa dan seluruh proses itu diulangi hingga jaringannya itu mencapai solusi. Nah, di sini kita akan membahas lebih detail mengenai algoritma itu. Nah, algoritma itu dia memproses satu mini batch dalam satu waktu. Nah, misalnya dia berisi 32 instant each atau contoh, dan ia melewati seluruh set pelatihan beberapa kali. Nah, setiap kali melewati seluruh set pelatihan itu disebut dengan epoch. Nah, setiap mini batch itu diteruskan ke lapisan input layer jaringan, yang kemudian itu mengirimkannya ke lapisan tersembunyi atau hidden layer. Nah, algoritma itu kemudian menghitung output dari semua neuron di lapisan ini, dan hasilnya itu diteruskan ke lapisan berikutnya, dan seterusnya hingga kita mendapatkan output dari lapisan terakhir. Itu adalah forward pass atau propagasi maju. Nah, proses ini persis seperti membuat prediksi. Algoritma itu dia mengukur kesalahan output jaringan, yaitu ia menggunakan fungsi kerugian yang membandingkan output yang diinginkan dan output aktual jaringannya. Kemudian lanjut ke
sini ia menghitung seberapa besar kontribusi setiap koneksi output terhadap error atau kesalahan. Nah, ini dilakukan secara analitis dengan menerapkan aturan rantai. Mungkin aturan yang paling mendasar dalam kalkulus yang membuat langkah ini lebih cepat dan tepat. Kemudian lanjut. Nah, algoritma ini kemudian mengukur seberapa besar kontribusi kesalahan ini berasal dari setiap koneksi di lapisan bawahnya, sekali lagi menggunakan aturan rantai. Nah, bekerja mundur hingga algoritmanya itu mencapai lapisan input. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, reverse pass atau propagasi mundur itu secara efisien dia mengukur gradien kesalahan di seluruh bobot koneksi dalam jaringan dengan menyebarkan gradien kesalahan mundur melalui jaringan. Karena itu namanya itu adalah backpropagation. Nah, terakhir algoritma itu dia melakukan langkah gradient descent untuk menyesuaikan semua bobot koneksi dalam jaringan. Dia menggunakan gradien kesalahan yang baru saja dihitungnya tadi. Nah, algoritma ini sangat penting sehingga patut diirinkan sekali lagi. Nah, untuk setiap proses pelatihan, algoritma dari backpropagation itu pertama-tama dia akan membuat prediksi atau forward paths dan make sure dan akan mengukur kesalahannya. Kemudian dia melewati setiap layer secara terbalik untuk mengukur kontribusi kesalahan dari setiap koneksi atau disebut dengan reverse pass. Dan terakhir dia akan menyesuaikan bobot koneksi untuk mengurangi kesalahan. Nah, lanjut lagi kita ke bagian ini. Nah, agar algoritma ini bekerja dengan baik, para penulisnya itu dia membuat perubahan kunci pada arsitektur MLP. Dia mengganti fungsi tangga atau step functionnya dengan fungsi logistik atau sigmoid. Untuk fungsinya itu di sini ada itu sama dengan 1/1 plus x kali minus z. Nah, ini penting karena fungsi tangga itu hanya berisi segmen datar sehingga tidak ada gradien untuk digunakan. Sementara fungsi logistiknya itu dia memiliki turunan bukan nol yang terdefinisi dengan baik di mana-mana. Nah, ini memungkinkan gradien descent itu untuk membuat kemajuan pada setiap langkah. Nah, faktanya algoritma backpropagation ini dia bekerja dengan baik dengan banyak fungsi aktivitas lainnya. Tidak hanya fungsi logistik saja. Nah, di sini ada dua pilihan populer. Yang pertama itu ada the hyperbolic tangen function. Untuk rumusnya itu tangen 2 kali 2z kurang 1 ini sama seperti fungsi logistik. Fungsi dari aktivasi ini dia berbentuk S shape continue dan itu diferensiasikan. Nah, tapi nilai
dari outputnya itu berkisar dari -1 hingga 1 dan bukan 0 hingga 1 seperti pada fungsi dari logistik. Nah, kisaran ini dia cenderung membuat output dari setiap layer itu kurang lebih berpusat di sekitar 0 pada awal training atau pelatihan, yang seringkali itu membantu mempercepat konvergensi. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada the rectified linear unit function. Di sini digunakan ReLU, z-nya itu maksimal 0,z. Nah, fungsi ReLU itu kontinu, tetapi sayangnya itu dia tidak dapat didiferensiasikan pada z itu sama dengan 0 atau kemiringannya berubah tiba-tiba yang dapat membuat gradien dari diskennya itu terpantul-pantul. Nah, dan turunnya itu adalah 0 untuk z-nya itu kurang dari 0. Namun dalam praktiknya ia bekerja sangat baik dan memiliki keuntungan karena cepat dihitung, sehingga telah menjadi pilihan yang default. Yang terpenting, fakta bahwa ia tidak memiliki nilai output maksimum itu membantu mengurangi beberapa masalah selama gradient descent. Nah, fungsi-fungsi dari aktivasi populer ini dan turunnya itu direpresentasikan dalam gambar ini. Nah, tapi tunggu, mengapa kita membutuhkan fungsi aktivasi? Nah, jika kita merangkai beberapa transformasi linear, yang kita dapatkan itu hanyalah transformasi linear. Nah, misalnya, jika fx sama dengan 2x tambah 3 dan gx-nya itu 5x kurang 1, maka merangkai kedua fungsi linear ini akan menghasilkan fungsi linear lain, yaitu fgx sama dengan 2 kali 5x kurang 1 plus 3 sama dengan 10x tambah 1. Nah, jadi jika kita tidak memiliki non-linearitas di antara layer-layer, maka bahkan tumpukan dari layer itu yang dalam sekalipun itu setara dengan satu lapisan atau layer tunggal. Namun sebaliknya, DNN yang cukup besar dengan aktivitas nonlinear itu secara teoritis dapat mendekati fungsi kontinu apapun. Untuk gambarnya, di sini ada gambar yang menampilkan grafik dari beberapa fungsi aktivasi populer yang digunakan dalam jaringan saraf tiruan dan grafik dari turunannya masing-masing. Nah, untuk grafik sebelah kiri di sini ada activation function untuk step atau merah di sini untuk fungsi tangga. Dia menghasilkan output 0. Output 0. Nah, jika inputnya kurang dari 0 dan 1 itu jika outputnya lebih dari atau sama dengan 0. Dan terlihat perubahannya yang tiba-tiba. Nah, untuk sigmoid atau yang biru, yang hijau,
dia menghasilkan output antara 0 dan 1. Kemudian di sini ada tan. Tan ini atau fungsi tangen hiperbolik, dia menghasilkan output antara -1 dan 1, dan bentuknya juga seperti huruf S yang halus, namun dengan rentang output yang berbeda dengan sigmoid tadi. Nah, untuk garis ungu titik-titik ini adalah ReLU, dia fungsi rectified linear unit dan menghasilkan outputnya itu 0 jika inputnya kurang dari 0, dan outputnya sama dengan input jika inputnya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk gambar di sebelah kanan atau derivatives ini, dia menunjukkan turunan dari masing-masing fungsi aktivasi yang ada di sebelah kiri ini. Nah, turunan ini dalam algoritma backpropagation itu digunakan untuk menghitung gradien kesalahan dan menyesuaikan bobot jaringannya. Nah, untuk turunan step, turunan fungsi tangga, ini adalah 0 di mana-mana kecuali pada titik 0 di mana ia tidak terdefinisi. Ini menjadi alasan mengapa fungsi tangga itu kurang baik digunakan dalam pelatihan jaringan saraf dengan gradient descent tadi. Kemudian ada turunan biru, turunan garis biru ini adalah sigmoid, berbentuk seperti lonceng. Dia mencapai nilai maksimumnya di sekitar 0, input 0, dan outputnya itu mendekati 0 saat inputnya menjauhi 0. Nah, untuk turunan tan, itu garis hijau putus-putus, dia juga berbentuk seperti lonceng namun lebih curam dan memiliki rentang nilai yang berbeda dari sigmoid tadi. Kemudian terakhir ada ReLU, dia bernilai 0 untuk inputnya kurang dari 0 dan bernilai 1 untuk inputnya lebih dari 0. Nah, jadi dari gambar ini secara visual itu dia membandingkan bentuk fungsi-fungsi aktivasi yang umum digunakan dan bagaimana laju perubahannya atau turunannya itu berperilaku terhadap inputnya. Oke, kita lanjut ke regression MLPS. Nah, ini untuk pertama, MLP itu dapat digunakan untuk tugas regresi. Nah, jika kita ingin memprediksi satu nilai, misalnya harga rumah berdasarkan banyaknya fitur, maka kita hanya membutuhkan satu neuron output, dan outputnya itu adalah nilai yang akan diprediksi. Nah, untuk regresi multivariat, yaitu untuk memprediksi beberapa nilai sekaligus, itu kita membutuhkan satu neuron output per dimensi. Nah, untuk contoh, misalnya untuk menemukan pusat objek gambar, kita membutuhkan atau perlu memprediksi koordinat 2 dimensi. Nah, jadi kita membutuhkan 2 neuron output. Nah, jika kita juga ingin menempatkan kotak pembatas di setiap objek, itu kita membutuhkan 2 angka lagi, lebar dan tinggi objeknya. Nah, jadi kita akan memiliki 4 neuron output. Nah, secara umum, in general,
saat membangun MLP untuk regresi itu kita tidak ingin menggunakan fungsi aktiviti apapun untuk neuron output, sehingga mereka bebas menghasilkan rentang nilai apapun. Nah, jika kita ingin menjamin bahwa outputnya itu akan selalu pasif, maka kita dapat menggunakan fungsi aktivitas ReLU di lapisan di output layernya. Nah, alternatifnya kita juga dapat menggunakan fungsi aktivasi yang biasa disebut dengan soft plus yang merupakan varian halusnya dari ReLU atau smooth varian. Ini soft plusnya itu Z sama dengan log kali 1 plus EXP kali Z. Itu nilainya mendekati 0 ketika Z-nya itu negatif dan menjauhi Z ketika Z-nya itu positif. Nah, terakhir, jika kita ingin menjamin bahwa prediksi itu berada dalam rentang nilai tertentu, maka kita dapat menggunakan fungsi logistik atau hiperbolik tangen, dan kemudian kita akan menskalakan label ke rentang yang sesuai dari 0 hingga 1 untuk logistik function dan minus 1 hingga 1 untuk tangen hiperbolik. Nah, untuk fungsi kerugian yang digunakan selama masa training itu biasanya adalah mean squared error atau MSE, tapi jika kita memiliki banyak outlier di training set, kita mungkin lebih memilih untuk menggunakan mean absolute error atau MAE, atau alternatifnya kita juga dapat menggunakan Huber loss. Itu merupakan kombinasi dari keduanya, kombinasi dari MSE dan MAE tadi. Di bawah sini ada tabel yang merangkum arsitektur tipikal dari sebuah multilayer perceptron yang digunakan untuk regresi. Di sini ada hyperparameter dan typical value. Nah, untuk input neuronnya atau jumlah neuron inputnya itu dia biasanya untuk satu neuron dalam setiap fitur itu dia contohnya di sini dalam MNIST atau tulisan tangan angka itu ukuran gambarnya 28x8 pixel. Nanti ada neuron outputnya itu ada 8x28 itu ada 784. Kemudian yang kedua ada hidden layer. Hidden layer ini jumlah hidden layernya itu dia bergantung pada kompleksitas problem atau masalah, tapi umumnya antara 1 sampai 5. Kemudian untuk neuron per hidden layer itu jumlah neuron dalam setiap layernya itu tergantung juga pada masalah ukuran dan datasetnya. Dia berkisar dari 10 hingga 100. Kemudian untuk output neuron dalam regresi, jumlah neuron outputnya itu biasanya sama dengan jumlah nilai yang ingin diprediksi. Misalnya di sini, jika dia akan memprediksi satu nilai, misalnya harga rumah, maka hanya ada satu neuron outputnya. Kemudian untuk hidden activity, aktivitas lapisan tersembunyi, fungsi aktivasi yang umum digunakan itu ada ReLU dan atau juga SeLU. ReLU itu ada rectified linear unit dan juga SeLU. Kemudian
ada output activation. Dia untuk regresi itu biasanya tidak ada fungsi aktivasi pada lapisan outputnya, sehingga neuron outputnya itu dia menghasilkan nilai dengan rentang yang luas. Kemudian untuk loss functionnya itu yang umum digunakan itu ada MSE. Kemudian ketika dia banyak outlier, itu bisa menggunakan my atau Haber-Loss. Oke, kita lanjut ke bagian akhir. Di sini ada classification MLPS. Nah, MLP itu juga digunakan untuk tugas klasifikasi. Nah, untuk masalah klasifikasi binar, kita hanya membutuhkan satu neuron berupa output yang menggunakan fungsi aktivasi logistik. Itu outputnya akan berupa angka dari antara 0 dan 1 yang dapat kita interpretasikan itu sebagai perkiraan probabilitas antara kelas positif. Nah, perkiraan dari probabilitas ini sama dengan 1 dikurangi oleh angka tersebut. Nah, MLP juga itu mudah menangani kasus multilabel binary. Nah, misalnya di sini kita dapat memiliki sistem klasifikasi email yang memprediksi apakah setiap email yang masuk itu adalah ham ataupun spam, dan secara bersamaan memprediksi apakah email tersebut mendesak atau tidak mendesak. Dalam kasus ini kita akan membutuhkan dua neuron output. Nah, keduanya ini dia menggunakan fungsi aktivasi logistik. Yang pertama itu akan menghasilkan probabilitas bahwa email itu mendesak. Nah, secara lebih umum kita akan mendedikasikan satu neuron output untuk setiap kelas positif. Nah, pastikan bahwa probabilitasnya itu tidak harus berjumlah 1. Nah, ini memungkinkan bahwa model untuk menghasilkan kombinasi label apapun, dan kita dapat memiliki ham yang tidak mendesak, ham yang mendesak, dan spam yang tidak mendesak, bahkan mungkin juga spam yang mendesak. Di sini ada dan argen ham, dan argen spam, dan even argen spam. Nah, jika setiap instansi itu hanya dapat termasuk ke dalam satu kelas dan 3 atau lebih kelas yang mungkin, misalnya dari kelas 0 hingga 9 untuk klasifikasi gambar digit, maka kita perlu memiliki satu neuron output per kelas, dan kita harus menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk seluruh lapisan output. Nah, fungsi dari softmax ini akan memastikan bahwa semua probabilitas yang diperkirakan itu berada di antara 0 hingga 1, dan bahwa mereka berjumlah 1 atau yang diperlukan jika kelas-kelasnya itu eksklusif. Ini disebut dengan multi-class classification. Nah, untuk gambar ini dia adalah arsitektur dari multilayer perceptron MLP untuk tugas klasifikasi multiclass. Nah, di sini ada input layer, lapisan yang paling bawah X1, X2, kemudian ada hidden layer, tengah lapisan. Kemudian di sini ada softmax untuk output layer. Nah, lapisan paling atas ini dia adalah lapisan output.
Dalam kasus klasifikasi multiklas, di mana setiap input itu hanya dapat termasuk ke dalam satu kelas. Lapisan output ini dia menggunakan aktivasi softmax. Nah, untuk softmax function itu dia menerima output dari lapisan sebelumnya dan mengubahnya menjadi distribusi probabilitas atas semua kelas yang mungkin. Nah, artinya setiap neuron output itu akan menghasilkan nilai antara 0 dan 1, dan jumlah total outputnya itu dari semua layer itu akan menjadi 1. Nah, setiap neuron output itu merepresentasikan satu kelas. Untuk probabilitas tertingginya itu akan menunjukkan kelas prediksi untuk input tersebut. Oke, kita lanjut. Untuk di sini terdapat tabel yang merangkum arsitektur tipikal dari MLP untuk klasifikasi. Di sini ada hiperparameter seperti tabel sebelumnya. Kemudian di sini ada binary classification, itu dia mengklasifikasikan input ke dalam dua kelas. Kemudian di sini juga contoh dari binary class ini seperti spam dan bukan spam. Kemudian ada juga multi-label binary classification. Untuk ini dia itu mengklasifikasikan input ke dalam beberapa kelas yang tidak harus saling eksklusif. Misalnya sebuah email itu dia bisa menjadi penting dan juga bisa menjadi spam secara bersamaan. Kemudian ada multi-class classification. Nah, dia mengklasifikasikan input ke dalam satu kelas dari 3 atau lebih kelas yang saling eksklusif. Nah, misalnya dia mengklasifikasikan gambar digit menjadi angka 0 hingga 9. Nah, untuk hiperparameternya, untuk hiperparameter input dan hidden layer, di sini untuk ketiga jenis klasifikasi ini struktur lapisan input dan hidden layer-nya itu pada dasarnya sama seperti pada tugas regresi sebelumnya tadi. Nah, jika jumlah neuron inputnya itu ditentukan oleh jumlah fitur dan jumlah hidden layer-nya itu jumlah hidden layer per neuron dan jumlah per serta neuron per hidden layer itu bergantung pada kompleksitas problemnya. Kemudian untuk output neuron, sini untuk binary classification itu dia membutuhkan satu neuron output. Outputnya ini biasanya diinterpretasikan sebagai probabilitas kelas positif. Kemudian untuk multi-label, di sini dia membutuhkan satu neuron per label. Kemudian untuk multi-class dia membutuhkan satu neuron output untuk setiap kelas yang mungkin. Kemudian untuk output layer activation, untuk binary classification itu dia menggunakan fungsi aktivasi logistik. Yang menghasilkan output berupa probabilitas antara 0 dan 1. Begitu pula dengan multi-label binary classification. Nah, untuk multi-class classification itu dia menggunakan aktivasi softmax pada lapisan outputnya. Kemudian terakhir ada loss function. Loss function ini untuk ketiga jenis klasifikasi ini, baik binary classification, multi-label binary classification maupun multi-class classification, itu dia menggunakan cross entropy. Cross entropy ini secara efektif dia mengukur perbedaan antara distribusi probabilitas yang diprediksi oleh model dan distribusi probabilitas sebenarnya dari label. Nah, dari singkatnya tabel ini dia merangkum bagaimana arsitektur dari lapisan
output dan fungsi aktivasi serta fungsi loss-nya. Itu tergantung pada jenis tugas klasifikasi yang ingin disesuaikan dengan MLP ini, baik dari binary classification, multi-level binary classification, maupun dari multi-class classification. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.